siapa pulang apa belum ya Bu? Enggak Udah ya? Itu Enggak ada, dan cariin lagi. Ini udah habis. Yang baru tuh Emang ketinggalan? hilang, enggak ada. hilang lagi loh. Kemana di sini? Iya, Enggak ada. hilang. Bukan kemarin udah diambil? Iya, Udah dikasih sama ada, saya. tuh. Di rumah kali Bu. Iya kan. Iya kali Bu. Baik Ibu, ayat 11 kita Bu ya. Kadang Bapak Ket lagi bacain buku saya gitu. Alhamdulillah. Iya. Iya bacaannya. begitu. Jadi dapat buku 2. Alhamdulillah. Kalau bapaknya mau baca-baca di rumah. Mau. Iya. Alhamdulillah. Berarti perhatian tuh ya. Iya. Bacain dia. Aku juga begitu Bu, kalau ibu nge-share itu dari dulu, terus bapak ibu ngokin Bu. Api mak. Api gak tuh kalau dari Al-Quran, dari Al-Hadis semuanya api. Maksudnya bapaknya tuh langsung nyangkut di tetnya gitu loh Bu. Baik Ibu, ayat berapa? 11. 11 ya. Alhamdulillah, enggak usah ini ya. Enggak usah apa? Enggak usah ngulang Bu ya, lanjut aja Bu ya. Langsung. Ini udah clear sih ini. Baik. Yang 10. Hada halqullahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hada halqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni bali zalimuna fi dhalalim mubin. Itu ngabisin ain yang kemarin Bu ya? Iya. Nah, baik Ibu. Inilah ciptaan Allah. Inilahnya kemana Bu? Al-Quran. Ke ayat itu Bu, Iya, ayat 10. 10. Kan Allah kan menciptakan menciptakan langit tanpa ada tiang ya. Udah menciptakan langit tanpa tiang, kemudian menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan di antara keduanya langit dan bumi, yaitu isi bumi Bu ya. Apa isi bumi? Itu hewan-hewan Bu ya. Hewan-hewan. Allah menciptakan bumi dulu, kemudian buminya goyang, Allah menciptakan gunung. Jadi disebut pasak bumi ya. Gunung disebut pasak bumi ya. Kenapa? Karena sebelum sebelum ada gunung goyang buminya. Nah, Allah menciptakan gunung supaya buminya tidak goyang. Untuk kenyamanan siapa? Tapi manusianya sedikit yang bersyukur ya. Manusianya hanya sedikit yang bersyukur. Kalau yang bersyukurnya banyak, insya Allah di sini penuh. Penuh tapi nggak ada tempatnya Bu ya. Nah, kemudian menciptakan apa ya? Menciptakan hewan. Hewan untuk siapa? Untuk manusia ya. Beribu-ribu macam hewan untuk manusia. Semuanya apa? Semuanya halal, kecuali ya. Kecuali sedikit yang apa? Yang halal, yang haram Bu ya. Kemudian Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita tidak bisa menghitungnya berapa banyak tumbuh-tumbuhan. Semuanya halal, kecuali ya ada yang dikecualikan. Nah, umpamanya hewan Bu ya, bebek Bu ya, nah, itu kan haram. Yang bertaring, nah, gitu ya, itu haram. Nah, sedikit ya, jadi yang dikecualikannya hanya sedikit. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga semuanya halal, kecuali ya. Kalau kecuali itu sedikit Bu ya, kecuali yang diharamkan. Umpamanya apa? Kalau di sini ganja Bu ya, ganja itu kan diharamkan Bu ya. Nah, kenapa Allah menciptakan yang diharamkan? Allah menciptakan yang diharamkan yaitu untuk ujian manusia yang beriman ya. Jadi diuji sama Allah Bu ya. Coba Allah menciptakan yang haram gitu. Nah, itu untuk ujian manusia yang beriman. Kalau manusia yang beriman, kalau kata Allah haram, ya tidak akan dimanfaatkan Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Allah menciptakan yang haram-haram itu untuk ujian manusia yang beriman ya. Kalau yang nggak beriman mah kan enggak ada halal haram Bu ya. Semuanya halal, semuanya dimakan itu ya. Baik. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi Allah menciptakan yang haram-haram untuk ujian manusia yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak ada yang haram, semuanya dimakan. Paham tuh Bu ya. Nah, kemudian
Nah, inilah ciptaan Allah, yaitu kemana Bu? Ke ayat 10 ya. Maka perlihatkanlah kepadaku. Nah, disuruh perlihatkan kepada kepada siapa? Kepada Allah, ya Bu ya. Apa yang telah yaitu diciptakan oleh yang selainnya, sesembahan kamu ya, bahkan orang-orang yang zalim dalam kesesatan yang nyata. Nah, Ibu di sini Bu ya, udah diciptakan segala macam-macam Bu ya, yaitu untuk manusia tapi tidak bersyukur. Kenapa? Karena apa yang telah ya diciptakan oleh yang selainnya, sesembahan kamu yang diciptakan oleh yang selainnya, selain Allah Bu ya, yaitu sesembahan kamu. Iya, seperti berhala ya, gitu. Itu kan dipakai sembahan mereka. Itu kan bukan ciptaan Allah kan? Itu selain ciptaan Allah Bu ya, selain ciptaan Allah yang disembah oleh mereka gitu. Paham tuh Mbak ya? Jadi sesat ya, orang yang menyembah selain Allah itu sesat ya. Jadi hanya menyembah kepada Allah ya. Semuanya Bu ya, semuanya apapun Bu ya, umpamanya persembahan bunga ya, timbang bunga untuk bikin selamat, paling 5.000 perak juga banyak gitu kan ya. Untuk sembahan itu sih syirik gitu ya. Terus umpamanya udah saya ceritakan, ada seseorang mau lewat ke tempat sebelah sana gitu ya. Di situ ada yang dijaga bilang harus ada pengorbanan di situ ya, harus mengorbankan sesuatu apa aja, yang penting ya duit, mengorbankan puntung rokok, mengorbankan apa lah gitu ya. Nah, kemudian si orang yang mau lewat itu karena memang ada kepentingan di sana Bu ya, ya udahlah ngambil yang paling ringan, yaitu mengorbankan lalat tuh ya. Nah, walaupun mengorbankan lalat tuh ya, niatnya mengorbankan lalat itu untuk sesembahan, itu juga sih syirik. Jadi jangan dilihat lalatnya Bu ya, jangan dilihat lalat, dilihat apa? Persembahannya gitu ya. Perbuatan persembahan ya Bu. Iya, diambil yang paling kecil lah gitu ya, supaya nggak berdosa kali Bu ya. Jadi tetap aja, walaupun mempersembahkan lalat tetap syirik hukumnya gitu ya. Itu yang suka buang-buang uang receh, puntung rokok, klakson, itu semua syirik Bu ya. Kenapa? Karena menganggap yaitu mereka menyelamatkan dia lewat gitu ya gitu. Tidak, yang menyelamatkan Allah, yang yang memberikan mudarat juga Allah ya, bukan sesuatu Bu ya, semuanya karena Allah. Paham Bu ya? Jadi tidak boleh Bu ya, banyak Bu ya kesirikan dengan lidah, kesirikan dengan perbuatan. Kesirikan dengan lidah apa contohnya? Numpang-numpang Bu ya. Nah, itu syirik Bu ya. Nah, kesirikan dengan apa? Dengan ucapan kan? Nah, kesirikan dengan ucapan, numpang-numpang itu syirik hukumnya. Kemudian nebar-nebar yang macam-macam ya, itu perbuatan kan? Itu juga hukumnya sih syirik. Paham Bu ya? Jadi kita minum obat ya bismillah. Itu langsung masuknya gitu. Bismillah Bu ya. Jangan Ibu minum obat sembuh gitu ya. Gitu. Bismillah Bu ya. Jadi melibatkan nama Allah Bu ya. Apapun Bu ya yang masuk ke lidah kita, ke mulut kita harus pakai baca bismillah. Apapun, minum bismillah, makan bismillah, makan tahu bismillah. Gitu Bu ya, semuanya pakai bismillah. Ahimtum ya. Jadi jangan berbuat syirik Bu ya, dengan apapun, dengan kembang, dengan puntung rokok, dengan ngelakson yang dengan ngelakson gitu ya. Ya, itu semuanya perbuatan syirik Bu ya. Jadi syirik itu ada syirik lisan, ada syirik perbuatan. Syirik lisan itu contohnya tadi apa? Ucapan yaitu numpang-numpang, itu syirik besar Bu ya. Numpang-numpang itu syirik besar ya. Dengan perbuatan yaitu tadi Bu ya,
dengan mempersembahkan Bu ya, apapun ya. Mempersembahkan apapun, sekecil-kecilnya persembahan sampai lalat, sampai kembang, sampai bunga, itu juga namanya perbuatan syirik. Tidak boleh Bu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini sudah tidak ada lagi yang bikin numpang-numpang ya. Tidak ada lagi yang suka buang-buang kembang. Tidak ada lagi yang nyajan-nyajan pakai duit. Insya Allah nggak ada Bu ya. Enggak. Baik, numpang-numpang juga udah nggak ada Bu ya. Enggak lah, Ibu kalau anak kecil pakai pipis itu lagi jalan tuh Bu. Aduh saya suka baca itu aja yang bacanya ya. Iya. Oh iya saya yang bacanya tuh. Gimana nih gimana udah ada situ jangan. Kamu yang bacaan. Yang bacanya. Nggak boleh ya. Ya minimal ta'awud Bu ya. Minimal ta'awud ya. Baik. Ayat 12 Bu ya. Iya Bu. Iya dulu saya memang. Walakod ataina Luqmanul hikmata aniskur lillah wa ma yaskuru fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik Ibu. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman Bu ya. Nah di sini Luqman itu diberikan hikmahnya banyak Bu ya. Diberikan hikmah kepinteran Bu ya, walaupun tidak diberikan gelar nabi, tapi memang Luqman pinter gitu ya. Di dalam logikanya, di dalam berpikirnya itu namanya hikmah ya. Jadi banyak hikmah yang diberikan kepada Luqman Bu ya. Kemudian pemahaman ilmunya Bu ya, banyak yang diberikan hikmah kepada Luqman. Cuman Luqman tidak diberi apa Bu? Tidak diberi wahyu Bu ya. Luqman tidak diberi wahyu, tapi diberikan kepinteran Bu ya, dan diberikan ilmunya banyak Bu ya. Nalarnya pinter gitu Bu ya. Nanti nalarnya ada di ayat berapa ya? Nalarnya pinter Bu ya. Kemudian hendaklah engkau bersyukur kepada Allah ya. Kenapa? Engkaunya kepada Luqman di sini ya. Allah mengatakan hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Kata siapa? Kata Allah kepada Luqman. Ya, bersyukur kepada Allah itu ya kalau ada mendapatkan nikmat bersyukur Bu ya. Kalau mendapatkan musibah bersabar gitu ya. Nah, karena Luqman sudah dikasih apa Bu? Sudah dikasih hikmat yang banyak gitu ya. Kemudian jadi iman itu ada dua Bu ya. Lupa saya. Al iman nisfun Sudur. Fisobri. Bukan. Al iman Bukan. Al iman itu jadi gini, iman itu terbagi dua. Al imanun nisfun fi sukri wa nisfun fi sabri Bu ya. Iman itu ada pada dua bagian Bu ya. Iman itu ada pada syukur, ada pada sabar. Nah, jadi kalau yang beriman itu tidak ada ruginya Bu ya. Walaupun mendapatkan musibah ya harus sabar dapat pahala gitu kan. Nah itu, jadi orang beriman tidak ada ruginya walaupun mendapatkan musibah. Kenapa? Kan musibah kan itu kan harus bersabar kan. Nah harus bersabar. Kalau mendapatkan nikmat yang bagus, nikmat apa yang banyak gitu ya, itu harus bersyukur. Nah, bersyukur itu seperti apa? Bersyukur itu nikmatnya Bu ya dipakai ke jalan Allah gitu ya. Ibu dikasih nikmat sehat ya, dipakai ke jalan Allah, yaitu apa Bu? Ngaji, ibadah. Ibu bersabar, ibu bersyukur, nikmatnya banyak, dipakai apa? Pakai sedekah, pakai kepentingan agama. Itu kalau umpamanya orang dikasih rezekinya banyak Bu ya, kemudian dipakai hura-hura, itu namanya kufur nikmat. Nah, karena itu kalau dikasih rezeki materi Bu ya, harus bersyukur, yaitu dipakai di jalan Allah Bu ya. Kalau dipakai jalan yang hura-hura gitu ya, hura-hura tuh banyak sekarang Bu ya. Nah itu namanya kufur nikmat. Dikasih nikmat sama Allah
nggak bersyukur nggak dipakai untuk apa namanya di jalan Allah. Begitu Bu ya. Nah, begitu. Jadi kalau umpamanya musibah, dapat musibah harus sabar ya. Orang Islam tidak ada orang beriman tidak ada ruginya Bu ya. Jadi kalau dikasih nikmat yang baik bersyukur. Nah, itu tadi Bu ya. Kalau dikasih musibah bersabar mendapatkan pahala gitu ya. Sabar mendapatkan pahala gitu ya. Pahalanya 2. Pahala apa? Pahala sakit umpamanya Bu ya. Pahala sakit. Sabar dengan sakit itu juga apa Bu? Pahala. Yang kedua pahala apa? Pahala takdir Bu ya. Takdir ya. Nah, jadi pahala musibah itu Bu ya, kalau sakit pahala sakit, kalau sabar kemudian apa Bu? Pahala bukan takdir ya. Takdir kan itu udah takdir kan, ketetapan. Jadi kalau kenapa-napa tuh nggak semua gerutu Bu ya. Udah banyak gerutunya. Nggak ingat kalau ini adalah takdir Allah Bu ya. Jadi kalau ada apa-apa maaf ya, kalau kata bahasa saya 3 tuk apa? Kayak apa? Kesandung ya. Kalau kesandung ya ini emang walaupun kesandung juga ini udah ketetapan Allah gitu, jangan ngegerutu Bu ya. Iya, udah ketetapan Allah. Semua yang terjadi kepada kita semuanya sekecil apapun itu sudah ketetapan Allah, tidak boleh ngegerutu. Paham tuh Bu ya? Makanya kami kemarin sana jam yang ngasih satu mal Bu, lah ingat ke Ibu nggak boleh sabar ya Bu. Iya. Ya Allah, ya Rabbi beri kekuatan, beri kesabaran gitu aja Ibu. Coba ingat pulang kampung. Goyang, dibangun gini teh nggak bisa. Mual, ya itu udah ketentuan Bu ya. Jadi harus apa Bu? Harus jadi ya, Ibu ya, yang sakit Bu ya, apa namanya kalau gitu apa? Merurung. Iya, merintih ya. Ibu, merintihnya orang sakit juga akan dihisab Bu ya. Jangan dikira Bu ya. Merintihnya orang sakit juga akan dihisab Bu ya. Jadi kalau sakit nggak boleh merintih Bu ya. Serintihan itu kan dihisab Bu ya. Jadi kecil apapun perbuatan kita Bu. Apa? Nggak boleh. Udah pakai azakfurlah, pakai kampret. Apaan nih? Nggak ada. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Makanya belajar Bu ya. Kalau belajar itu Ibu ya, kalau belajar itu harus sabar dan juga jangan tersinggung kalau dikasih belajar itu jangan tersinggung Bu ya. Kalau sama kita jangan tersinggung. Iya. Kan kalau ngaji sering cocok ya Bu. Iya. Apapun sering cocok gitu, apalagi yang jelek-jelek itu Pokoknya kalau ada di saya semua katanya. saya suka begitu. Ada di saya semua gitu ya. Ya kan kalau menerima ada di saya semua, ya banyak istighfar dan banyak perubahan gitu. Perubahan. Ya iya banyak perubahan. Merubahnya di mana? Ya merubahnya di sini, insya Allah. Bukan hanya untuk ibu-ibu, khususnya untuk saya Bu ya. Sama-sama Bu. Enggak boleh ya. Nah, merintihnya orang sakit akan dihisab Bu ya. Merintihnya orang sakit akan dihisab. Iyalah. Kalau saya menyampaikan apa adanya yang di kitab Bu ya, nggak neko-neko. Dan saya juga nggak mungkin bisa sih saya ngarang ngomong seperti itu, nggak mungkin bisa Bu ya kalau saya nggak baca di kitab gitu. Paham tuh? Katanya buat ngurangin sakit Bu kalau gitu. Tapi nggak boleh Bu ya. Itu namanya tidak apa Bu? Tidak sabar. Tidak sabar, tidak apa? Tidak menerima takdir. Tidak menerima takdir Bu ya. Tidak menerima takdir, nggak boleh ya. Kita apapun yang terjadi kepada kita jangan aduh hanzakal. Nanti kita sakit itu termasuk takdir Bu. Semua Neng. Ibu duduk di situ juga ada takdir itu. Takdiran itu semuanya kan tadi semuanya yang terjadi kata Ibu.
Ibu duduk di situ udah termasuk takdir, Bu ya. Nah, takdir udah ada di mana? Udah ada di Lauhil Mahfuz, Bu. Catatannya udah ada di Lauhil Mahfuz. Enggak ada yang sangka bisa duduk di sini kan? Iya. Kalau nggak ada catatan di Lauhil Mahfuz, Mama Ipul tuh nggak bakal duduk di situ. Udah ada catatannya, udah ada kerja aja kali ya. Iya. Karena ada takdirnya duduk di situ, ya. Jadi datang, Bu ya. Kenapa? Karena udah ada takdirnya. Di mana catatan takdirnya? Di Lauhil Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun itu sebelum menciptakan langit dan bumi. Paham tuh, Bu ya? Jadi gini, Bu ya. Yang namanya menciptakan takdir itu selama 2 tahun, Ibu. Nah, kalau menciptakan langit bumi 2 hari. cuma 2 hari cuma 6 hari. Lah menciptakan takdir itu pulpen, pena, Bu ya, nulis itu 2 tahun, Bu ya. 2 tahun. Banget perbedaan. Ya iya. Kan jauh perbedaannya. Saking apa, Ibu? Saking banyaknya yang dicatat sama pena ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, dia itu pertama pena. Pena disuruh nulis. Nulis apa? Nulis takdir. Ayo tuh, Bu ya. Biasa dulu yang hamil yang itu dulu, yang si Neng ya, kan pada ngomong katanya udah tua hamil lagi tuh kan. Pada ngomong kata Bu Eli, ya kan itu anak kan udah ada takdirnya, masa nggak lahir? Iya bener emang ya. Ya iya. Soalnya yang lain itu ngomongnya nggak begitu gitu ya. Iya. Bu, yang ngomong begitu tuh yang nggak ngaji di sini, Bu. Kalau yang ngaji di sini nggak mungkin ngomong begitu. Iya. Orang-orang banyak Jadi lagi Ibu, tuh pada ngomong. kalau orang yang di sini, insya Allah dalam perkataan itu akan hati-hati. Kenapa takut nyakitin hati yang disebut gitu, Bu. Jadi terus yang emang takdirnya itu tuh jadi rasa itu ya, Bu. Rasa gimana ya, malu ya, gimana gitu ya. Masa enggak namanya orang ada suaminya masa malu? Iya. Ibu, ada nenek-nenek kan di Ibu itu nenek-nenek hamil juga ada kan? Iya, 70. Iya kan ada. Lah itu emang jadi gitu. Yang ini istrinya Nabi siapa yang Wahid Wahab? Itu Zakaria. Zakaria. Istrinya Nabi. Iya, Siti Sarah. Nabi 80 apa 90? Iya, begitu, Bu ya. Baik, Ibu. Nanti ini ada terusannya ada tentang kehamilan, Bu ya. Makanya insya Allah yang sempat hadir, Bu ya. Nah, kemudian ayat berapa? 12 ya? 12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Tadi hikmahnya udah, Bu ya, banyak hikmahnya, diantaranya itu ilmu, Bu ya. Hendaklah engkau kepada Luqman bersyukur kepada Allah. Nah, tadi bersyukur jangan menyekutukan Allah, Bu ya, dengan suatu apapun gitu ya, Bu ya. Kemudian dan barang siapa bersyukur maka dia hanya bersyukur bagi dirinya sendiri. Nah gitu, Bu ya. Jadi Ibu bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, Bu ya, akan ditambahkan lagi nikmatnya. Di surat apa itu? Lain sakartum, lajenatum, lain kafartum, inna zabi. Kan gitu. Jadi Bu bersyukur. Ayat 7 kalau nggak salah. Jadi Ibu ya, jadi Ibu bersyukur itu untuk siapa? Untuk Ibu sendiri. Kenapa? Karena Ibu bersyukur ditambah lagi itu nikmatnya sama Allah, kan gitu. Jadi harus banyak bersyukur, Bu ya. Tadi syukurnya apa? Ya kalau punya syukurnya kesehatan, disyukuri untuk cari ilmu untuk ke akhirat, Bu ya. Kalau dikasih nikmatnya materi, nah, ya harus dipakai sedekah di jalan Allah. Jangan dipakai hura-hura, Ibu ya, gitu. Kalau pakai hura-hura namanya kufur nikmat. Kalau dipakai untuk jalan agama namanya bersyukur di jalan Allah. Iya. Baik. Nah, jadi apa kata Allah? Barang siapa bersyukur maka dia hanya bersyukur pada dirinya sendiri, kan gitu. Paham tuh, Bu ya? Enak nggak, Bu, kalau gini? Enak kan, jelas kan?
Dan barang siapa kufur, nah maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji ya. Kufur itu apa? Ya tadi Bu ya, kesirikan itu namanya kufur. Dikasih rezeki dipakai hura-hura, bukan dipakai ke jalan Allah, itu namanya kufur nih, kufur nikmat. Paham tuh Bu ya? Jelas. Sama AO. Ibu dikeluarin itu apa namanya? Apa ya? Dia dan berapa? Iya. Baik. Ini tasnya. Sekarang ayat 13 Bu ya. Iya tuh. Baik. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. 47. Hah? Kurang dikit lagi. Dikit lagi. Masih kurang seperempat. Nah, Masih bisa satu lagi Bu. masih tapi saya ayat 12-nya belum ini Bu ya. Belum Ada ininya selesai. ya, Bu? Ada ceritanya Bu ya. Iya. Nah, gini Bu ya, dikasih hikmahnya begini Bu ya. Kalau Luqman itu kan hamba sahaya Bu ya, bukan nabi juga hamba Bu ya. Nah, Ibu Luqman itu disuruh motong kambing Bu ya, disuruh motong kambing. Kemudian kata majikannya, carilah daging yang paling enak dari kambing itu ya. Dari kambing carilah daging sebagian dari daging kambing yang paling enak dari kambing itu ya. Kemudian Luqman yaitu memasaknya lidahnya Bu ya, masak lidahnya. Kemudian apa? Kalau kata orang Sunda disuguhkan ya apa? Iya, disuguhin, Dihidangkan. Dihidangkan ya. Itu dimakanlah sama Luqman. Kemudian kata sama Luqman majikannya. sama majikannya ya. Kata Luqman, oh iya ini yang paling enak yaitu lidah itu ya. Nah besoknya lagi motong kambing lagi. Kemudian kata Luqman ya, masaklah ya dari bagian kambing itu yang paling tidak enak gitu ya. Nah kemudian besoknya yang dimasak ya lidah lagi sama Luqman. Ini hikmah Bu ya, hikmah kepintaran Luqman Bu ya. Nah kemudian sama majikannya ditanya ya, kenapa aku kemarin suruh masak yang paling enak, dimasakinnya lidah. Sekarang yang paling tidak enak juga kok lidah gitu. Nah kemudian kata Luqman Bu ya, lidah itulah yang bisa masuk ke surga, dan lidah juga itu lidah juga yang bisa masuk neraka itu ya. Nah jadi Bu, baik buruknya itu tergantung lidah Bu ya. Baik buruknya manusia tergantung lidah. Paham tuh Bu ya? Lidah bisa masukkan orang ke surga, lidah juga bisa orang memasukkan ke neraka. Gitu ya. Jadi hati-hati lidah Bu ya. Kalau Ibu lidahnya pengen masuk surga Bu ya, jadi lidahnya yaitu ngomong ya Bu ya. Ngomongnya jangan jangan yang tidak baik Bu ya. Ngomonglah yang baik-baik Bu ya. Ngomong yang baik-baik, yang manfaat. Kalau tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya, mingkem. Iya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada baiknya, lebih baik diem. Kalau ada manfaatnya, ada baiknya, baru bisa bicara. Kalau tidak ada manfaatnya, Allah tidak suka Bu ya kepada pembicaraan yang tidak ada manfaatnya Bu ya. Umpamanya Ibu ngedengerin nyanyian ada manfaatnya enggak? Ya ada, seneng katanya gitu. Ya iya, seneng di dunia doang. Manfaat ke akhiratnya ada enggak? Enggak ada kan? Ibu dengerin musik, ya senang sebentar kan. Kalau udah nggak ngedengerin kan udah nggak senang lagi kan? Iya kan? Iya. Jadi Ibu yang ada manfaatnya ke akhirat Bu ya. Yang tidak ada manfaatnya contohnya nyanyi-nyanyi Bu ya. Terus ngobrol-ngobrol yang tidak ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada baiknya, itu Bu? Dihindari gitu ya, dihindari. Jadi Ibu kalau nggak ada manfaatnya Ibu nggak usah ngomong. Kalau nggak ada baiknya bisa nggak usah ngomong. Lebih baik diam itu emas daripada ngomong tidak baik. Paham tuh Bu ya? Nah jadi itu Bu ya. Jadi hikmah dikasih hikmah itu Luqman diantaranya itu Bu ya. Diantaranya itu suruh masak daging yang paling enak dari bagian kambing, lidah. Kemudian keduanya disuruh masak daging yang paling tidak enak Bu ya. Itu juga dimasakinnya lidah. Jadi lidah itulah yang
bisa orang celaka, bisa orang bisa orang bisa orang baik, bisa orang buruk. Ya, paham tuh ya. Jadi hati-hati lidah, Bu ya. Kita semua punya lidah kan? Iya. Ingat, Bu ya, kalau mau ngomong nggak ada manfaatnya. Bu Ijah udah nyampein, bukan Bu Ijah yang nyampein, Bu Ijah udah pernah nyampein ya. Kalau nyampein itu bukan omongan saya, Bu ya, tapi dari Al-Quran telah mengatakan, Bu ya, lidah itu harus hati-hati ya, melalui saya. Kan belajarnya melalui saya, Bu ya. Nah, gitu. Jadi lidah bisa memasukkan orang ke neraka, lidah juga bisa memasukkan orang ke surga. Gitu. Nah, kalau ibu nggak mau masuk surga, ibu mau masuk neraka, yaudah semaunya aja lidahnya mau ngomong apa. Gitu. Semuanya gue. Semua gue gitu ya. Nggak boleh. Kan semuanya lidah ya. Tapi zaman sekarang kan zaman modern. Itu bukan lidah yang ngomong, tangan yang ngetik. Gimana itu? Ya sama ya. Iya. Kalau nanti yang bertanggung jawab siapa? Ya tangannya. Tangannya. Ya iya. Ya semua. Sekarang kan zamannya Sama-sama dari hati ya. keluarnya dari sini dulu. Keluar dari hati. Hati, tangan juga sama dari hati. Keluarnya dari sini dulu, dari tangan yang Nah, ibu bilang katanya emas, diem lebih diem itu emas gitu ya. Tapi kalau diemnya kita kesel sama orang terus diem tapi perasaan Sabar. cuma kesel doang kan itu kan. Jangan kesel, sabar aja. Sabar, jangan dicuekin. Jam berapa? Cuma aku tahu mau nggak tak sampaikan lah, aku diem. Udah tuh diemnya aku diem ngempat gitu dia. Ya, ngapain lagi? Iya, kau senang ngapain? Diem ada yang diemnya diem atau ada diem emas, ada diem. Jadi ibu, kalau ada manfaatnya ibu keluarkan. Kalau tidak manfaatnya ngapain? Ngapain? Cuman bikin berantem nantinya. Iya. latak dong. Jangan marah. Jadi apa yang bisa memasukkan ke surga? Latagdom ya, latagdom ya. Jangan marah itu bisa memasukkan ke surga. Nah, ibu kalau nggak marah walaupun kesal bisa memasukkan ke surga. Faidah ajam tawakallah. Faidah ajam tawakal Allah ya. Aku yang perannya di situ. Innallaha yuhibbul mutawakkilin gitu ya. Yang aku rasakan itu kayak gitu, Bu. Diem tapi diem kesel. Sabar. Jadi jangan dipakai kesel, Bu ya. Istighfar aja, Bu ya. Istighfar aja. Kenapa? Semua orang tuh ada ujiannya, ada cobaannya. Untuk apa ujian? Untuk apa cobaan? Untuk meningkatkan derajat. Ya. Iya. Jadi ujian itu untuk menaikkan derajat. Kalau sabar, lulus, dapat naik derajat tinggi ya. Gitu, Bu ya. Jadi iya. Menahan yang gini. Makanya banyak istighfar ya. Banyak ya, astagfirullahaladzim sampai ke hati, Neng. Jangan cuma di lidah doang. Masukin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu mah. Saya jawabnya, Bu ya. Siapa yang mau tanya? Lagi kesel, Lagi